Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Rahman dari Prodi Manajemen dengan NIM 250201021150. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan riset mengenai analisis pola komunikasi pada PT Darul Umroh Al Barokah. Alasan utama mengapa riset ini berfokus pada pola komunikasi adalah karena keberhasilan operasional travel umroh tidak hanya ditentukan oleh keunggulan produk paketnya, melainkan seberapa presisi dan cepat aliran informasi di balik layar dijalankan oleh tim. Mari kita cermati bersama bagaimana alur tersebut bekerja. PT Darul Umroh Al Barokah merupakan perusahaan berbadan hukum perseorangan terbatas atas bergerak di bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan wisata religi dengan komitmen pelayanan yang aman, nyaman, dan amanah. Untuk memberi gambaran operasional, perusahaan mengelola 3 pilar layanan utama, yaitu paket umrah reguler, umroh plus, dan wisata religi. Keberagaman layanan ini berotomatis menuntut alur komunikasi internal yang sangat adaptif. Karena setiap jenis paket memiliki tingkat kompleksitas dokumen, kebutuhan visa, hingga logistik maskapai yang berbeda-beda. Selanjutnya, mari kita bedah bagian struktur organisasi perusahaan. Secara garis besar, kepemimpinan puncak diisi oleh komisaris, direktur, dan general manager, hingga kepala divisi keuangan. Jika Ibu memperhatikan bagian ini dari pemimpin hingga general manager, alurnya bersifat hierarkis, tegak lurus. Namun, titik perhatian utama analisis kita ada pada kepala divisi keuangan. Beliau tidak hanya memegang fungsi finansial, tetapi secara langsung membawahi 6 posisi operasional sekaligus. Di tingkat bawah memulai dari staf admin, staf keuangan, dan staf desain grafis, manifest, general affair, hingga creative crew. Berdasarkan peta struktur tadi, pola komunikasi di PT Darul Umroh Al Barokah didominasi oleh komunikasi horizontal, yaitu pertukaran informasi secara sejajar antar staf pelaksana. Karena 6 posisi staf berada di level hierarki yang sama, koordinasi harian terjalin secara langsung tanpa birokrasi yang kaku. Bagi contoh konkret, staf admin akan berkoordinasi langsung dengan bagian staf manifest untuk validasi berkas jamaah. Lalu ke staf keuangan untuk mengonfirmasi pelunasan, dan keberlanjutan ke general affair untuk mempersiapkan paspor serta koper. Lalu alur ini memanfaatkan pesan instan seperti WhatsApp dan diskusi tatap muka tepat, sehingga masalah di lapangan bisa selesaikan dengan sangat responsif. Dari pengamatan alur kerja tersebut, ada 2 temuan utama dari hasil analisa kita. Sisi positifnya, perusahaan sangat kuat dalam detail operasional dan adaptif terhadap era digital karena memasukkan staf desain grafis dan kreatif kru langsung di lini operasional untuk promosi mandiri. Namun di sisi kelemahannya, terjadi rentang kendali yang terlalu gemuk pada kepala divisi keuangan. Beliau harus berperan ganda berbagai manajer operasional harian yang mengawasi 6 fungsi staf sekaligus dengan beban pengawasan yang sangat luas. Sebagai kesimpulan, PT Darul Umroh Al Barokah memiliki struktur atas yang ramping hingga mengembalikan keputusan strategis oleh direksi dapat berjalan cepat. Kekuatan berdasar dari operasional perusahaan saat ini justru terletak pada pola komunikasi horizontal antara staf yang solid dan cair. Pola inilah yang sangat menjadi mesin penggerak utama dalam mempercepatkan penyelenggaraan data jamaah, menyiapkan logistik, hingga penyebaran konten promosi dan efektif. Untuk menunjang pertumbuhan jangka panjang, kami menyarankan agar manajemen melakukan restrukturisasi
untuk memisahkan divisi secara bertahap. Rekomendasinya adalah membagi lini bawah menjadi dua subdivisi, yaitu divisi keuangan dan administrasi, serta divisi operasional dan kreatif. Memisahkan ini penting dilakukan agar kepala divisi keuangan bisa kembali fokus penuh pada pengelolaan cash flow dan analisis finansial, sekaligus mencegah overload beban kerja ketika jumlah jamaah melonjak pesat di masa yang akan datang. Sebagai penutup, berikut tayangkan foto-foto dokumentasi aktivitas perusahaan. Dokumentasi ini menjadi bukti empiris bagaimana proses diskusi tatap muka melayankan langsung kepada jamaah serta aktivitas produksi menjadi media, aktivitas pro media oleh tim kreatif berlangsung secara dinamis di lapangan. Demikian pemaparan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.